Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan diskusi uji regresi linear berganda yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya atau pada perkuliahan sebelumnya. Saya review sedikit bahwa pada intinya regresi linear berganda adalah salah satu uji yang biasa digunakan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh sejumlah variabel bebas, biasanya 2 atau lebih, terhadap satu variabel terikat. Nah, berdasarkan fungsi dari uji regresi tersebut, maka salah satu output pada uji regresi linear berganda adalah bahwa kita bisa menentukan berapa koefisien determinasi pada uji regresi linear berganda. Misalnya pada contoh yang sudah kita diskusikan sebelumnya dengan judul penelitian pengaruh konsep diri dan persepsi tentang riba terhadap minat dalam pengembangan industri ekonomi berbasis syariah. Di situ ada 3 variabel, ada 2 variabel bebas, yaitu konsep diri dan persepsi tentang riba, dan 1 variabel terikat atau variabel dependen, yaitu minat dalam pengembangan industri ekonomi berbasis syariah. Jadi ada variabel X1, konsep diri, ada variabel X2 atau persepsi tentang riba, dan ada variabel Y atau minat dalam pengembangan industri ekonomi syariah. Nah, dari contoh yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa berdasarkan koefisien determinasi kita bisa mengetahui bahwa nilai koefisien determinasi pada contoh uji yang sudah kita lakukan adalah 0,69 sehingga dapat dikatakan kontribusi variabel X1 atau konsep diri dan variabel X2 atau persepsi tentang riba secara simultan, secara bersama-sama dari kedua variabel tersebut terhadap variabel Y, terhadap variabel minat dalam pengembangan industri ekonomi berbasis syariah adalah 0,69 atau 69%. Sedangkan sisanya 31% berasal dari faktor-faktor atau variabel-variabel yang lain. Meskipun model penyimpulan seperti ini perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, karena penelitian dengan variabel independen yang terbatas, koefisien determinasi ini hasilnya bisa distorsi, bisa tidak akurat. Oleh karena itu sekali lagi rekan-rekan mahasiswa, penyimpulan dengan menggunakan koefisien determinasi itu perlu kehati-hatian, kecuali kalau kita melakukan penelitian dengan melibatkan variabel independen yang banyak, yang secara teoritis berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Kalau variabelnya hanya 2 apalagi 1, itu kita harus hati-hati dalam menyimpulkan dengan menggunakan koefisien determinasi. Nah, dari output model summary pada output uji regresi linear berganda, kita tahu bahwa kita bisa menyimpulkan pengaruh kedua variabel secara simultan terhadap variabel terikat. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2, apakah masing-masing variabel independen, yaitu variabel X1 dan variabel X2, berpengaruh terhadap variabel terikat, variabel minat dalam pengembangan industri ekonomi syariah atau tidak? Nah, terhadap pertanyaan tersebut kita perlu melakukan penafsiran pengaruh parsial, pengaruh masing-masing variabel. Kalau tadi pengaruh simultan kedua variabel atau keseluruhan variabel independen terhadap variabel terikat, kalau pengaruh parsial itu ingin menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk bisa melakukan penafsiran pengaruh parsial, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan mencermati output hasil uji T dari uji regresi linear berganda,
Yang kedua bisa menggunakan nilai probabilitas atau nilai signifikan atau nilai sig dalam output SPSS. Nah, bila kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cara dengan memanfaatkan nilai uji T yang sudah ada pada output uji regresi linear berganda dari output SPSS, maka kalau kita menggunakan nilai uji T, kita perlu menggunakan tabel T. Nah, tabel T bisa dicari sangat banyak di dunia maya. Di buku-buku statistik juga biasanya di bagian lampiran itu menyediakan tabel T. Tabel T itu saya berikan contoh, ini adalah tabel T. Tabel T yang yang menggunakan banyak alfa, banyak probabilitas, banyak signifikansi, dan DF-nya itu dari 1 sampai 1000 meskipun beberapa angka dilewati ya. Nah, DF atau degree of freedom atau dalam bahasa Indonesia biasa juga disingkat dengan DK atau derajat kebebasan, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 1000. Tapi ada beberapa angka yang dilewat, misalnya dari 30 tiba-tiba 40 ya, artinya tidak ada di dalam tabel ini tidak tercantum angka 31, 32 atau 39. 40 sampai 60 misalnya. Itu langsung tanpa ada 41 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya DF-nya itu di antara 30 dan 40 atau di antara 40 dan 60, maka kita perlu melakukan interpolasi. Interpolasi adalah sebuah cara untuk menentukan nilai yang dicari tidak tertera dalam tabel statistik. Nah, kita akan menyimpulkan pengaruh parsial masing-masing variabel independen, yaitu variabel konsep diri dan variabel persepsi tentang riba terhadap variabel Y, variabel dependen, yaitu minat dalam pengembangan industri ekonomi berbasis syariah. Nanti yang selanjutnya kita akan menggunakan nilai probabilitas, nilai signifikansi atau nilai sig yang juga sudah ada dalam output SPSS, output uji regresi linear berganda di SPSS kita. Nah, kita akan mencari pengaruh parsial dengan menggunakan uji T. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 dalam hal ini adalah persepsi tentang riba berpengaruh terhadap Y secara signifikan atau tidak? Nah, cara mengetahui pengaruh parsial dengan uji T, kita akan membandingkan hasil T hitung atau hasil T perhitungan. Ini di sini adalah T perhitungan. Ini T di bawah T itu adalah T kita sebut sebagai T hitung. Sedangkan T yang tadi saya tayangkan yang ini adalah T tabel ya. T tabel. Kita akan membandingkan antara hasil T hitung dengan T tabel. Nah, ketentuannya jika nilai T hitung ya, nilai hasil perhitungan yang ini yang ada di layar lebih besar dari T tabel, maka disimpulkan ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Atau dengan kata lain, hipotesis yang diajukan diterima. Tetapi sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka disimpulkan tidak ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan ditolak. Nah, dari dari output uji regresi linear berganda yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, diperoleh bahwa nilai T hitung untuk variabel X1 sama dengan 1,792. Ini 1,792. Jadi nilai T hitung untuk variabel konsep diri ya, dalam hubungannya dengan minat pada industri berbasis ekonomi syariah itu sebesar 1,792. Sementara yang kedua, nilai T hitung untuk variabel X2 atau variabel persepsi tentang riba sama dengan 3,679 yang ini. 3,679.
Nah, kita sudah mengetahui nilai T hitung dari kedua variabel, variabel X1 dan variabel X2. Langkah selanjutnya kita harus mencari nilai T tabel, karena nanti kita akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Cara menyimpulkannya sekali lagi, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka disimpulkan ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau hipotesis yang diajukan diterima. Tentu saja berlaku sebaliknya. Nah, setelah kita mengetahui nilai T hitung, kita selanjutnya akan mencari nilai T tabel. Nilai-nilai T hitung tersebut harus dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, rumus untuk mencari T tabel, bukan rumus ya, sebelumnya panduan untuk mencari T tabel, kita harus menentukan, karena ini adalah uji dua sisi, maka alfa atau 0,05 dibagi 2. Sehingga nanti kita mencari alfanya di alfa 0,025. Lalu kita juga harus menentukan DF. DF untuk uji ini ketentuannya adalah DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. N adalah jumlah responden. Jumlah responden secara keseluruhan di uji SPSS itu ada 53 ya di sini. 53 responden itu N-nya. K-nya ada 2 kelompok. K di sini maksudnya adalah jumlah variabel independen, yaitu ada 2 dikurangi 1. 1 itu adalah rumus yang ketentuan pada uji ini. Dengan demikian maka untuk mencari T tabel kita tinggal menentukan 0,05 alfanya dibagi 2 adalah 0,025. Lalu DF-nya adalah 53 dikurangi 2 dikurangi 1 maka 50 ya. Jadi bermodal pada nilai alfa dan nilai DF, kita bisa melihat tabel T. Sekali lagi, alfanya atau signifikansinya adalah 0,025, sedangkan DF-nya ya, degree of freedom альфа 50. Kita tinggal mencari di tabel T. Jadi cari yang lurusan 0 yang alfanya 0,025 sedangkan DF-nya 50. Nah, yang alfa 0,025 ini sudah saya tandai dengan kotak berwarna merah. Ini semuanya ini adalah nilai alfa 0, yang alfanya 0,025 sedangkan di sebelah sini adalah DF. Tadi kita mengetahui bahwa alfa 0,025 berarti yang lurus ini, DF-nya 50. Kita cari angka 50 di bawah DF, ternyata tidak ada. Yang ada di sini yang paling dekat adalah 40 dan 60. Karena angka 50 tidak ada, kita harus mencari interpolasi dari nilai 40. DF 40 nilainya adalah 2,021, sedangkan DF 60 tabel T untuk alfa 0,025 adalah 2,000. Jadi tidak ada nilai 50, yang ada hanya nilai DF 40 dan DF 40. DF 40 nilainya adalah 2,021, sedangkan DF 60 adalah 2,000. Kita akan melakukan interpolasi dan mohon diperhatikan ini DF 50 tidak ada. Kita akan melakukan interpolasi. Interpolasi adalah cara menentukan nilai pada tabel statistik di mana nilai DK atau DF, DK itu singkatan dari derajat kebebasan, sedangkan DF adalah degree of freedom, tidak tertera secara tertulis pada tabel. Ya, tadi 50 tidak ada, yang ada hanya 40 dan 50. Nah, DF 40-nya adalah 2,021, sedangkan DF 60-nya adalah 2,000. Kita akan melakukan interpolasi dengan rumus seperti ini. C sama dengan C0 plus C1 min C0 dibagi B1 dikurangi B0 kali B dikurangi B0. C adalah nilai tabel yang dicari. Dalam hal ini adalah kita ingin mencari nilai
50 ya. CO sama dengan nilai tabel sebelum yang terdekat dengan yang dicari. Nilai C1 adalah nilai tabel sesudah yang terdekat yang dicari. Berarti ini adalah nilai nilai T hitung untuk 40 dan ini untuk 60. B adalah nilai yang dicari, B0 nilai sebelum terdekat dengan yang dicari, B1 adalah nilai setelah terdekat yang dicari. C sama dengan 2,021 ya, ini adalah DF40 ditambah 2,00 ini adalah DF60 dikurangi 2,021 dibagi 60/40 kali 58 dikurangi 40. Ini hasilnya. Selanjutnya C sama dengan 2,021 ditambah min 0,021 dibagi 20 kali 18. C sama dengan 2,021 ditambah dalam kurung min 0,0189. Selanjutnya C sama dengan 2,021 dikurangi 0,018. Sehingga C ya atau DF 50 sama dengan 2,0021. Nah, jadi kita sudah memperoleh bahwa nilai T tabel adalah 2,0021. Nah, kita tinggal menyimpulkan. Yang pertama, nilai T hitung untuk X1 adalah 1,792 dan ini terbukti lebih kecil dari T tabel yang 2,0021. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap X1 atau variabel konsep diri tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat mengembangkan industri berbasis syariah, ekonomi syariah atau Y. Atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan ditolak. Ya, karena apa? Karena nilai T hitung X1 lebih kecil dari nilai T tabel. Sedangkan nilai T hitung untuk variabel X2 atau persepsi tentang riba sama dengan 3,679. Dan ini terbukti jauh lebih besar dari T tabel 2,0021. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel persepsi tentang riba atau X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel minat mengembangkan industri berbasis ekonomi syariah atau variabel Y, atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan diterima. Nah, itu pengaruh parsial sudah ditemukan, yang variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, yang variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Pengaruh parsial, yang kedua sekarang, bagaimana menentukan pengaruh parsial dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi atau nilai sig. Ini jauh lebih mudah karena kita tinggal melihat nilai signya saja. Kalau tadi dengan menggunakan T hitung nilai uji T, kita harus membandingkan antara T hitung dan T tabel. Kalau ini tidak harus membuka tabel. Kita langsung bisa menentukan pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tabel regresi, pada output uji regresi linear berganda, tabel yang keempat, kita memperoleh nilai T hitung, ini yang tadi sudah kita gunakan. Sekarang kita akan menggunakan nilai signifikansi atau nilai probabilitas atau nilai sig. Nilai sig untuk variabel konsep diri dalam hubungannya dengan minat mengembangkan ekonomi berbasis syariah adalah 0,79. Sedangkan persepsi tentang riba, nilai signya atau nilai probabilitasnya adalah 0,001. Nah, ketentuan dalam mengambil kesimpulan pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan sig tentu saja. Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi atau sig ya disingkat sig lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya,
Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi atau nilai sig lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan tidak ada pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau dengan kata lain hipotesis yang diajukan ditolak. Nah, dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa nilai sig untuk variabel independen yang pertama yaitu konsep diri sama dengan 0,079. 0,079. Ini terbukti lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk nilai sig variabel X2 atau variabel persepsi tentang riba sama dengan 0,001. Ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Karena nilai sig atau nilai probabilitas atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan variabel X2, variabel persepsi tentang riba, berpengaruh signifikan terhadap minat dalam mengembangkan industri ekonomi berbasis syariah atau variabel Y, atau dengan kata lain hipotesis kedua yang diajukan diterima. Itu cara mengambil kesimpulan pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai probabilitas atau nilai signifikansi atau nilai sig. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sumbangan efektif dan sumbangan relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. Untuk kepentingan ini kita harus menghitung koefisien korelasi antar variabel-variabel independen dengan variabel-variabel independen. Caranya kita buka data latihan yang kemarin, latihan uji regresi linear berganda. Ya, ini datanya variabel X1 ini adalah variabel independen yang pertama, variabel X2 adalah variabel independen kedua, dan variabel Y. Variabel X1 adalah konsep diri, variabel X2 adalah persepsi tentang riba, variabel terikat atau variabel Y adalah variabel minat dalam mengembangkan industri berbasis syariah. Nah, kita akan menentukan koefisien korelasi antara masing-masing variabel. Klik analyze, ya. Pilih correlate, lalu klik bivariate. Oke, masukkan keseluruhan variabel ya ke kotak variables. Kita menggunakan uji yang default di sini yaitu person correlation atau biasa juga disebut dengan product moment person. Kalau sudah begini, lalu klik OK. Nah, ini koefisien korelasi. Koefisien korelasi konsep diri dengan minat dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah adalah 0,778. Sedangkan koefisien korelasi antara persepsi tentang riba terhadap minat dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah adalah 0,819. Nah, kita akan menggunakan ini dalam rangka menentukan sumbangan efektif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, ini koefisien korelasi yang tadi hasil uji, dan ini adalah hasil uji regresi linear berganda. Rekan-rekan, saya berikan saya ulangi lagi cara menghitung uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Klik analyze, pilih regression, pilih linear, lalu masukkan variabel dependen yaitu minat dalam mengembangkan industri berbasis syariah ke kotak dependen, sedangkan konsep diri masukkan ke kotak independen, dan persepsi tentang riba juga masukkan ke kotak independen. Lalu pada statistik kita harus memastikan bahwa model fit-nya di checklist, kemudian estimate-nya juga di checklist. Ini memang sudah default-nya. Klik OK. Nah, untuk menghitung sumbangan efektif dan sumbangan relatif masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, kita menggunakan output SPSS uji regresi linear berganda, yaitu output tabel yang keempat dari uji tersebut, yaitu tabel koefisien.
Ini sudah saya cantumkan di sini. Ini tabel koefisien. Yang kita gunakan di sini adalah nilai standardized koefisien beta, ya, yaitu konsep diri adalah 0,281, sedangkan persep bintang riba adalah 0,576. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini, yang koefisien korelasi konsep diri dengan variabel Y. Di sini adalah 0,778. Kemudian yang persep bintang riba yaitu 0,819. Lalu kita akan menggunakan koefisien beta yaitu 0,281 dan 0,576. Nah, sekarang kita akan menghitung sumbangan efektif. Ya, sumbangan efektif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekarang kita akan menghitung sumbangan, rumusnya adalah sumbangan efektif X atau masing-masing X. Sumbangan efektif X itu disimbolkan, itu dilambangkan dengan persen, sama dengan koefisien beta X1 kali R kali 100. Saya ulangi lagi, sumbangan efektif masing-masing variabel sama dengan koefisien beta X, ya, X dikali R dikali 100. Nah, untuk variabel X1, sumbangan efektif variabel X1 sama dengan 0,281, ya, 0,281 adalah yang ini, yang koefisien beta, kemudian dikali dengan 0,778, ini adalah koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y dikalikan dengan 100%. Sehingga sumbangan efektif variabel X1 sama dengan 0,2186, ya. 0,281 kali 0,778 kali 100 sama dengan 0,2186. Atau kalau diubah ke dalam persen maka 21,86%. Ini sumbangan efektif variabel X1 sebesar 21,86%. Sekarang berapa sumbangan efektif variabel X2 atau variabel persepsi tentang riba? SE untuk X2 sama dengan 0,576, ini adalah koefisien beta, kali 0,819, ini adalah koefisien korelasi antara variabel X2 dengan Y, kali 100 sama dengan 0,4717, atau kalau diubah ke dalam persen berarti 47,17%. Nah, sumbangan efektif total kedua variabel, ya, kedua variabel independen adalah 21,86% ditambah 47,17% adalah 69,03. Ya, 69,03. Ini sama dengan yang tadi yang sudah kita diskusikan, yaitu 69,0 sekian, ya. Ini R square-nya sudah ditentukan, sudah kita peroleh dari regresi. Jadi jumlah sama antara R square dengan sumbangan sumbangan efektif total kedua variabel. Nah, sekarang kita menghitung sumbangan relatif kedua variabel. SR untuk X1, ya, atau rumusnya dulu, SR X sama dengan S sumbangan efektif variabel X dibagi R square atau dibagi R kuadrat atau dibagi koefisien determinasi. SR X1 sama dengan 21,86 dibagi 0,69 sama dengan 31,68. Sedangkan SR X2 atau variabel persepsi tentang riba sama dengan 47,17 dibagi 0,69 sama dengan 69,36. Jadi sumbangan relatif kedua variabel kalau dijumlahkan ini menjadi 100, ya, 100.
Demikian rekan-rekan para mahasiswa, diskusi pada pertemuan ke-7 ini tentang penentuan pengaruh parsial. Ya, kalau sebelumnya pengaruh simultan kedua variabel terhadap variabel terikat, kalau sekarang pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.